Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Permintaan bijir bisa dibilang sangat sensitif karena itu menyangkut tempat yang sangat dikeramatkan bagi suku Balak. Jelas saja beberapa tetua langsung menentangnya, termasuk Aheuman, orang yang bisa berendam di Hero Spring adalah prajurit suku Balak tingkat tinggi. Menurutnya, bijir sangat sombong. Sang matriark tidak perlu mendengarkan permintaan sampah ini. Ahun juga setuju dengan kakeknya, tapi menurut Ayen, bijir sudah pantas karena dia telah membuktikan dirinya dengan menangkap Oxpear saat perburuan. Aquila menanyakan lagi, apa bijir tahu apa itu Hero Spring? Tentu saja bijir sudah mengetahuinya dari Ayen. Hero Spring adalah altar suku Balak, di mana hanya prajurit terkuat yang bisa menyelam ke dalamnya. Tempat itu juga merupakan pemandian air panas. Luka dalam dan luka luar bisa pulih hanya dengan berendam di tempat itu. Tapi Ayen bilang pada bijir kalau air tempat itu butuh waktu lama untuk terkumpul dan hanya prajurit yang telah berkontribusi besar yang bisa memasukinya. Aquila terlihat masih mempertimbangkan permintaan bijir tersebut. Sebenarnya beberapa tetua tidak seluruhnya menentang permintaan bijir karena dia memiliki masa depan yang menjanjikan bagi suku Balak. Tidak ada salahnya mengizinkannya untuk berendam supaya memotivasinya. Dan alasan lain, beberapa tetua tidak mengizinkannya karena bagi mereka bijir masihlah orang luar. Sebenarnya Aquila ingin menyetujui permintaan bijir, tapi memang benar alasannya kurang kuat untuk mengizinkannya memasuki tempat itu. Terlebih sang Saman dan para penjaga sangat menolak usulan ini. Tiba-tiba di tengah perdebatan itu terdengar sebuah lonceng. Sepertinya suku Balak saat ini kedatangan tamu. Bijir mengira suara lonceng itu menandakan suku Balak yang diserang. Ayen bilang tidak mungkin ada orang gila yang mau menyerang suku Balak di hutan berbahaya ini. Karena rapatnya telah terganggu, Aquila menyuruh mendiskusikannya di lain waktu. Aheuman terlihat tidak suka dengan keputusan sang matriark. Dia merasa Aquila memihak bijir yang hanya orang baru di suku mereka. Kedatangan tamu itu langsung dikerumuni semua penduduk desa. Bijir juga tidak mengira suku Balak bisa kedatangan tamu seperti mereka, yang mana mereka adalah grup pedagang. Mereka membawakan barang yang tidak bisa ditemukan di hutan ini. Suku Balak selalu menghitung dan menunggu hari di mana para pedagang ini akan datang kemari. Saat itu bijir melihat ada yang familiar dari para pedagang itu. Ternyata simbol yang mereka bawa menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu dari 7 keluarga pedagang, yaitu keluarga Burgess. Menurut bijir, agar keluarga Burgess bisa memasuki hutan ini, mereka harus memasuki wilayah keluarga Baskerville atau klan Morgul, dan hal itu tidaklah mungkin, yang mana klan Baskerville dan klan Morgul tidak akan mengizinkan mereka untuk melewati wilayahnya. Dengan kata lain, cara mereka kemari adalah dengan menyelundupkan barang-barang mereka. Para pedagang itu pun langsung memulai jual beli mereka dengan penduduk suku Balak. Saat ini mereka menerapkan sistem tukar-menukar barang. Hasil pertanian pedagang itu mereka tukar dengan hasil hutan yang suku Balak miliki. Bijir juga mengamati yang dilakukan para pedagang itu. Mereka membawa komoditas sehari-hari yang didistribusikan ke seluruh wilayah kekaisaran. Para pedagang meminta barang-barang langka dari hutan ini. Tidak mungkin mereka tidak tahu nilai dari barang-barang langka suku Balak yang hanya mereka tukar dengan barang-barang sederhana seperti sayuran. Jelas para pedagang itu melakukan kecurangan. Masalah seperti ini harus diselesaikan oleh suku Balak sendiri.
Bijir tidak mau ikut campur karena bisa repot kalau salah satu pedagang mengenalinya. Di sisi lain, Ayen protes karena menurutnya pertukarannya tidak adil. Berlian yang dia punya hanya ditukar dengan sebiji jagung. Sesaat Bijir merasa lega karena setidaknya ada satu orang yang menyadari kecurangan para pedagang itu. Tapi Ayen bilang harusnya dia mendapatkan 2 jagung untuk berliannya. Melihat itu, ternyata Ayen sudah tidak tertolong. Beberapa penduduk juga merasa pertukarannya tidak adil. Barang yang mereka dapat terlalu sedikit. Pemimpin pedagang itu terlihat gugup. Apa mereka menyadari kecurangannya pada suku Balak? Ternyata mereka sama saja dengan Ayen, tidak mengerti nilai barang yang mereka tukar pada para pedagang. Para pedagang sangat senang dengan memanfaatkan kebodohan suku Balak yang tidak mengetahui nilai barang yang mereka tawarkan. Para pedagang jelas akan meraup keuntungan yang sangat besar. Saat itu, anak gadis suku Balak juga menawarkan barangnya untuk ditukar dengan satu glass orb. Anak gadis itu ingin menukar glass orb pedagang dengan larva lebah matahari. Larva ini enak, langka, dan bernutrisi. Pemimpin pedagang yang licik itu sontak langsung emosi. Dia langsung membuang larva gadis kecil itu. Tapi setelah dia memperhatikan gadis kecil barbarian yang cantik itu, pemimpin pedagang itu bilang dia akan menjualnya sebagai budak. Dengan wajah cantiknya, gadis ini akan terjual dengan harga yang lumayan. Bijir yang mendengar kata-kata itu dengan nada tinggi, dia langsung memanggil pemimpin pedagang itu. Bijir bilang pertukaran ini tidak sah. Pemimpin pedagang itu sangat kaget. Ternyata ada yang bisa berbicara dengan bahasa kekaisaran. Dia beralasan ada kesalahpahaman dengan apa yang baru saja pedagang itu katakan. Bijir langsung menyinggungnya tentang niatmu menjual anak-anak suku Balak sebagai budak. Kau harus membatalkan semua perdagangan tidak adil hari ini. Pemimpin pedagang itu masih mengelak. Apanya yang tidak adil? Bijir pun menjelaskannya dengan keras agar semua penduduk suku Balak mendengarnya. Pedagang ini menetapkan harga barang-barang suku Balak di harga yang tidak sesuai dengan nilai pasar saat ini. Pemimpin pedagang itu langsung memperingati Bijir, jangan sok tahu tentang harga pasar. Perdagangan ini sudah diizinkan oleh sang saman suku Balak. Ini bukanlah masalah yang bisa dicampuri oleh bocah sepertimu. Bijir yang dianggap tidak tahu tentang harga pasar, dia pun langsung menunjukkannya pada semua orang di tempat itu, yang mana dari masing-masing barang memiliki perbandingan harga yang sangat jauh. Seperti jagung yang bernilai 100 gold yang ditukar dengan berlian yang bernilai 1 juta gold. Itu pun sebagian kecil dari barang-barang suku Balak yang telah para pedagang itu curangi. Pemimpin pedagang itu sangat panik. Bagaimana bisa dia tahu harga pasar barang-barang ini dengan rinci? Bijir juga menyinggung benda yang disebut dengan glass orb, yang mana benda ini bisa membuat pemiliknya mimpi indah. Hal itu disebabkan karena di permukaan glass orb ini ada lubang-lubang kecil agar narkobanya bisa keluar. Narkoba yang terkandung adalah narkoba murahan yang bisa menghancurkan tubuh seseorang jika menggunakannya dalam jangka panjang. Dan narkoba ini ilegal di kekaisaran, tapi para pedagang ini masih berani mendistribusikannya untuk keuntungan mereka. Perdagangan curang mereka pun kini telah terbongkar. Ayen juga sangat kaget mendengar apa yang telah Bijir katakan barusan. Jadi penyebab kesehatan orang-orang suku Balak mulai menurun adalah karena narkoba ini. Ayen sangat marah. Para pedagang licik ini memanfaatkan kebaikan suku Balak yang telah menerima mereka masuk untuk berdagang di wilayah suku Balak. Anak panah pun langsung melesat ke arah bahu pemimpin pedagang itu. Jelas saja itu membuatnya sangat panik. Kecurangan mereka selama ini akhirnya diketahui oleh suku Balak langsung. Para pedagang itu sudah tidak bisa mengelak. Kecurangan mereka saat berdagang dengan suku Balak telah terbongkar. Para penduduk juga tidak mengira barang-barang yang mereka dapatkan ternyata yang meracuni mereka selama ini.
Keputusan untuk membiarkan orang luar memasuki suku Balak ternyata malah dimanfaatkan. Melihat situasi yang sudah seperti ini, para pedagang itu pun langsung kabur. Hijir bertanya pada Ayen, kenapa membiarkan para pedagang itu kabur? Pedagang seperti mereka pasti tidak mau mengganti rugi, tapi ada alasan kenapa Ayen membiarkan mereka kabur. Bagi hewan buas yang hidup secara berkelompok, melukai lalu membiarkan mereka kabur juga merupakan sebuah teknik berburu. Mereka memiliki kebiasaan untuk kembali ke kawanan mereka saat terluka. Dengan begitu, suku Balak akan mengikuti mereka lalu menyergapnya. Ternyata hal itu memang benar. Para pedagang itu mempunyai sebuah kelompok. Mereka bekerja sama dengan para bandit yang telah menunggu mereka di hutan. Malam itu pun saatnya suku Balak untuk menyergap para pedagang dan kawanannya. Mereka telah berani mencari gara-gara dengan suku Balak. Hanya ada satu cara untuk menghadapi mereka, yaitu dengan pembantaian.